Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kali ini kita berada di daerah Madura ya. Kita berada di laut Selat Madura di sini. Alhamdulillah, ketika kita melihat lautan, kita terbayang, kita ini mengingat kepada sejarah yang pernah terukir di dalam sejarah bahwasanya salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah salah satu sahabat yang luar biasa, min masyahiris sahabah, termasuk sahabat yang terkenal, wa afadhilihim, dan termasuk sahabat-sahabat yang memiliki keutamaan luar biasa di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Sayyidina Tamim Ibnu Ausin Ad-Dari, Tamim yang terkenal dengan Tamimud Dari. Beliau ini diceritakan, beliau ini adalah seseorang yang masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Masuk Islamnya di tahun ke-9 Hijriah. Dan beliau ketika masuk kota Madinah, beliau membawa beberapa lampu yang di Madinah waktu itu mungkin belum ada ya, karena beliau seorang pelayar, seorang pelaut yang sering keluar negeri. Mungkin ada lampu-lampu yang pakai minyak ya, yang dari luar negeri, hingga beliau membawa lampu-lampu ini dibawa ke Madinah. Dan ketika itu beliau letakkan lampu-lampu itu di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahagia, membuat Rasulullah senang dengan beliau. Dan beliau bersabda, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Nawarta masjidana, nawarallahu alaika fid dunya wal akhirah." Engkau telah memberikan cahaya kepada masjid kami, wahai Tamimun Ad-Dari. Semoga Allah menerangkan hidupmu di dunia dan di akhirat, kata doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah bukan hanya nyampe di situ. Bahkan Rasulullah bersabda, "Lau kana li ibnatun la ankahtukaha." Andai kata saya punya anak perempuan lagi, kata Rasulullah, andai kata saya masih punya anak perempuan lagi, maka saya akan nikahkan dengan kamu. Itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking saking luar biasanya Sayyidina Tamimud Dari ini. Ketika itu ada salah satu sahabat yang mendengar sabda Rasulullah ini, maka kata sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya anak perempuan satu ya Rasulullah. Saya nikahkan Tamim ini dengan anak saya ya Rasulullah." Maka seketika juga langsung diakadkan dengan salah satu putri sahabat itu tadi. Kemudian ada satu kisah yang menceritakan tentang perjalanan Sayyidina Tamimud Dari ini ketika beliau melaut ya. Ketika saya ingat laut ini, saya teringat beliau. Masya Allah, beliau ini hidupnya ya seperti ini. Hidupannya di laut ya. Kehidupannya mencari ikan, kehidupannya bolak-balik turun pulau-pulau yang beliau singgahi di dunia ini. Luar biasa. Sampai pada suatu ketika beliau sedang berlayar bersama 30 orang, kurang lebih bersama membawa rekan-rekan 30 orang. Ketika itu sedang berlayar, beliau kena cuaca yang kurang baik. Ada cuaca yang kurang bagus, sehingga beliau diombang-ambing di tengah lautan selama 1 bulan. Jadi perahu beliau ini diombang-ambing oleh ombak, oleh samudera yang begitu luar biasa ombaknya. Selama 1 bulan beliau berada di tengah lautan, sehingga beliau terdampar di satu pulau, yang mana beliau sendiri belum pernah nyampe ke pulau tersebut. Dan semua teman-temannya dari 30 orang ini, tidak ada yang pernah nyampe ke pulau ini. Ini pulau asing ini, pulau yang belum pernah disinggahi oleh manusia, seakan-akan seperti itu. Jadi ketika nyampe di pulau ini, mereka ini rombongannya Sayyidina Tamimud Dari ini disambut oleh satu binatang yang sangat aneh. Ketika nyampe di pulau itu ada binatang yang sangat aneh. Binatang tersebut besar, kemudian seluruh tubuhnya penuh dengan bulu, sehingga tidak diketahui mana ekornya, mana kepalanya. Tidak ketahuan mana ekornya, mana kepalanya, nggak ada yang tahu. Kenapa? Saking lebatnya bulu yang ada di tubuh hewan tersebut. Subhanallah, ternyata hewan ini bisa berbicara. Bahkan bisa berbicara dengan bahasa Arab, luar biasa. Dikatakan Sayyidina Tamimud Dari mengatakan, bertanya kepada hewan ini, "Ma anti?" Kamu ini apa? Kamu ini hewan apa? Kata Sayyidina Tamimud Dari. "Anal jassasah," kata. Aku adalah jassasah. Dikatakan jassasah karena memang beliau hewan ini selalu mencari-cari orang yang singgah ke pulau ini, karena di dalam pulau itu ada satu makhluk yang luar biasa,
satu makhluk yang sangat rindu akan kabar dunia ini. Makhluk tersebut adalah yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Makhluk itu adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, disitulah ada di satu pulau yang terpencil, mungkin sekarang nggak tahu di mana itu pulau itu. Tapi beliau Tamimud Dari adalah saksi hidup. Beliau pernah bertemu langsung dengan Dajjal tersebut. Ketika itu Jassasa ini, hewan ini mengajak Tamimud Dari pergi ke masuklah ke dalam pulau tersebut. Di situ ada goa, kurang lebih kayak seperti goa gitu ya. Di situ ada seorang laki-laki tinggi besar, luar biasa, dengan ciri-ciri mata satu dan ciri-ciri di keningnya ada tulisan kaf fa ro, ada kafar ya, kafir atau apa. Kemudian orang ini dibelenggu. Di dalam gua itu orang ini dibelenggu, kedua tangannya dibelenggukan di lehernya seperti ini ya. Dibelenggukan di lehernya. Dan di antara lututnya sampai kakinya ada rantai. Dirantai sampai ke pergelangan kakinya tersebut. Dirantai. Dan di situ dia nanya banyak hal kepada Sayyidina Tamimud Dari. Dia nanya rindu akan kabar dunia ini. Bagaimana akhbirni, kata dia. Akhbirni an-nakhli bisan. Hal tathmur, kata dia mengatakan, kabarkan saya. Apakah tentang kurma yang ada di daerah Syam ya, Bisan ini daerah yang ada di daerah Syam, apakah sudah berbuah? Dikatakan ya sudah berbuah, tapi sekarang sudah hampir habis buahnya. Nanya lagi dia, apakah ada sungai yang mungkin sekarang sungai Efrat ya mungkin ya, apakah sudah ada airnya? Ya, dikatakan airnya banyak melimpah, tapi sekarang sudah hampir habis. Nanya lagi tentang sumber, apakah sumber itu dipakai oleh orang-orang, apakah sumber itu dipakai untuk bercocok tanam, dipakai untuk diminum, dimanfaatkan oleh orang-orang? Iya, airnya banyak dan dimanfaatkan oleh orang banyak. Semua pertanyaan dijawab. Pada akhirnya Dajjal ini dia mengatakan, apakah seorang nabi al-ummi sudah diutus? Apakah ada seorang nabi? Apakah kamu tahu kabar tentang seorang nabi yang dia itu ummi? Ummi ini adalah tidak bisa baca tulis. Dan itu adalah Rasulullah SAW. Apakah sudah diutus ke muka bumi ini? Dijawab oleh Sayyidina Tamimud Dari, ya sudah diutus. Bagaimana kaumnya? Apakah orang-orang Arab memusuhinya atau memeranginya? Ya, orang-orang memeranginya. Apa kata si Dajjal ini? Dia mengatakan sebenarnya, hakikatnya, seharusnya orang-orang itu tidak memusuhi Nabi itu. Seharusnya orang-orang itu bahkan mempercayai Nabi itu dan taat kepada Nabi itu. Jadi Dajjal pun menyatakan, Dajjal pun bersaksi kalau Rasulullah SAW adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang terbaik, Nabi yang harus kita ikuti, Nabi yang harus kita terus ikuti tindak lampahnya dan seterusnya. Nabi yang harus kita taati, Nabi yang harus kita patuh kepada semua perintah-perintahnya. Dajjal pun memerintahkan, seharusnya mereka harus mematuhi Nabi tersebut. Apa kata dia? Anal Masih. Kata dia, aku adalah Al-Masih. Apa Al-Masih ini? Al-Masih itu adalah orang yang mampu mengelilingi seluruh dunia ini. Seluruh jagat raya ini akan dikelilingi oleh Dajjal dalam masa 40 hari. Ya, kurang lebih 40 hari. Dikelilingi, mampu dia mengelilingi seluruh dunia ini. Tidak ada satu tempat pun kecuali Dajjal masuk ke tempat itu. Tidak ada satu desa pun kecuali Dajjal datang ke tempat itu. Kecuali 2 tempat, kata Dajjal, yang dia nggak bisa masuk ke tempat itu, yaitu Al-Makkah wa Taibah, Al-Haram Makkah wa Taibah. Kata dia, saya 2 tempat yang saya tidak bisa masuk ke situ, yaitu Makkah dan Taibah. Ketika saya mau masuk ke 2 tempat ini, pasti ada satu malaikat yang menjaga di pintu gerbangnya, yang menjaga dan seraya membawa pedang, yang siap menebas Dajjal untuk masuk, sehingga dia tidak berani masuk. Dajjal nggak berani masuk ke 2 tempat ini. Ketika mendengar cerita ini, dan ini diceritakan, ya. Cerita ini diceritakan langsung oleh Rasulullah SAW. Ketika selesai sholat, Rasulullah mengumpulkan seluruh sahabat. Yang sholat jangan pergi dari tempatnya, kata Rasulullah. Dan Rasulullah dengan senangnya menceritakan hadis atau menceritakan kejadian yang dialami oleh Sayyidina Tamimud Dari ini kepada seluruh sahabat. Diceritakan bahwasanya memang ada Dajjal itu. Dan Dajjal itu siap keluar sebentar lagi. Karena setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka tidak lama lagi Dajjal ini akan keluar dan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari tempatnya, entah itu di mana, di pulau mana, wallahu alam.
Hanya Sayyidina Tamudar yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Dajjal tersebut. Jadi di situ bisa kita ketahui, Masya Allah, luar biasa. Rasulullah bercerita dengan semangatnya, kata Rasulullah. Seraya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghentakkan tongkatnya ketika itu. Wallahi hadhihi thaibah, hadhihi thaibah, hadhihi thaibah. Kata Rasulullah, Dajjal tidak bisa masuk ke dua tempat, Makkah dan Thaibah. Rasulullah menyatakan, hadhihi thaibah, hadhihi thaibah, hadhihi thaibah. 3 kali Rasulullah. Disinilah Thaibah, disinilah Thaibah, inilah Thaibah. Yaitu di Madinah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Dajjal tidak akan masuk ke dua tempat ini, sehingga di akhir zaman pun orang yang ada di dalam Mekah dan Madinah insya Allah selamat dari fitnah Dajjal. Oleh karena itu cerita ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan seluruh para sahabat. Di hadapan para sahabat yang selesai sholat diceritakan semuanya. Dengan itu karena apa? Karena cocok. Sebelum-sebelumnya Rasulullah pernah menceritakan tentang Dajjal kepada sahabat. Namun sahabat bayangannya bingung. Seperti apa Dajjal ini? Tapi ketika Sayyidina Tamimud Dari bertemu langsung dengan Dajjal, maka Rasulullah sampaikan kepada sahabat, nih ada salah satu sahabatku yang bertemu dengan Dajjal. Ketika itu memang Sayyidina Tamimud Dari ini adalah rajulun Nasrani. Beliau adalah seorang laki-laki yang beragama Nasrani dulunya. Ketika gara-gara bertemu Dajjal ini, datang kepada Rasulullah, langsung merangkul Rasulullah, langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau adalah salah satu sahabat yang masuk Islam tanpa sebab. Maksudnya tanpa sebab biasanya ngetes dulu kepada Rasulullah, masih tanya-tanya dulu, tanya jawab dengan Rasulullah. Ini enggak, datang ke Rasulullah langsung masuk Islam. Sebab apa? Ada sebab juga sih sebenarnya, karena ada sebab dia bertemu dengan Dajjal dan diperintahkan oleh Dajjal dia untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa Dajjal saja memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Masa kita tidak mau taat sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak mau taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka itu adalah satu kesalahan yang besar. Kita adalah umat yang merugi jika kita tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.